Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Anggota DPRD Sinjai dari fraksi PAN, Kamrianto, diduga jadi otak di balik pembakaran mobil milik pengurus DPC Demokrat Sinjai. Buntut salah paham saat sedang pesta miras, menantu bacok mertua. Polisi ungkap motif serta aktor di balik pembunuhan staf Kelurahan Kalabirang, Maros. Ya, kita ke informasi pertama. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Poros Maros Bone pada Senin malam. Insiden yang melibatkan 3 kendaraan menyebabkan 3 orang luka-luka. Kecelakaan jalan baru nih. 3 kendaraan, pickup, minibus, dan sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di Bontojolong, Kelurahan Raya, Turikale, Maros. Warga sekitar datang ke lokasi untuk menolong pengemudi pickup yang sempat terjepit di kabin depan. Kecelakaan ini menyebabkan 3 orang luka-luka. Mereka dibawa ke rumah sakit agar mendapat perawatan intensif. Dan begini kronologi kecelakaan. Karena mobil pickup Daihatsu Grand Max bergerak dari arah Maros ke Bone, kemudian tabrakan dengan sebuah mobil Mitsubishi Expander yang bergerak dari arah sebelah kanan atau dari arah selatan atau dari arah Bambu Runcing menuju ke arah Pangkep. Setelah kedua kendaraan mobil ini tertabrakan, kemudian mobil Expander tersebut tertabrak oleh sepeda motor yang bergerak dari arah Bone ke Maros. Tidak adanya lampu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas di persimpangan jalan nasional menjadi salah satu penyebab kecelakaan beruntun. Tapi saran kami bagusnya mungkin untuk dipasang traffic light untuk memudahkan kendaraan ketika mengingat di situ adalah perempatan atau jalan cukup lebar sehingga masing-masing dari arah bisa berhenti ketika ada lampu merah atau stop. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit laka lantas Polres Maros. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Seorang pemuda yang dilaporkan hilang tenggelam di air terjun Kembar di Kabupaten Luwu Timur berhasil ditemukan. Jasad korban ditemukan sudah tak bernyawa setelah 3 hari pencarian. Jasad Anjung akhirnya ditemukan tim SAR gabungan setelah melakukan pencarian selama 3 hari. Pencarian dilakukan dengan cara menyisir aliran sungai dan melakukan penyelaman. Korban ditemukan 5 meter dari titik korban tenggelam. Korban ditemukan sekitar 5 meter dari LKK. Proses SAR kondisi membahayakan manusia yang dimana korban atas nama Anjung alias Acok 25 tahun atas alamat Wajo. Setelah dievakuasi, korban dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Wajo. Sebelumnya Anjung dan rekan-rekannya rekreasi di air terjun Kembar Desa Taripa, Kecamatan Angkona, Luwu Timur pada Minggu siang. Saat melompat dari atas air terjun, tubuh korban tak muncul ke permukaan dan hilang. Yudi Baso melaporkan dari Luwu Timur. Ya, diduga salah paham saat pesta miras, seorang menantu di Goa menganiaya mertuanya dengan senjata tajam. Korban dirawat di rumah sakit karena luka parah, sementara pelaku melarikan diri. Rustam masih kritis di rumah sakit Syekh Yusuf setelah dianiaya oleh menantunya sendiri dengan senjata tajam. Ia harus dirawat intensif karena luka parah di bagian perut dan leher. Penganiayaan itu terjadi di Kampung Beru, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Goa pada Selasa dini hari. Sebelum penganiayaan, korban dan pelaku pesta miras. Diduga karena salah paham, keduanya terlibat cekcok.
Tak sanggup menahan emosi, pelaku bernama Daeng Baso mengambil sebilah parang. Ia menusuk perut dan menebas leher mertuanya hingga korban terkapar bersimbah darah. Setelah kejadian, pelaku kabur bersama keluarganya. Informasi yang terakhir sesuai dengan pemeriksaan para saksi-saksi bahwa korban ini mengalami korban penganiayaan dengan sebilah senjata tajam berupa parang. Setelah kejadian, pelaku melarikan diri bahkan bersama dengan keluarganya, istrinya, dan polisi masih mengejar pelaku. Sedangkan barang bukti sebilah parang yang digunakan untuk menebas korban masih dalam pencarian petugas. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Diduga salah paham, seorang polisi berpangkat Aibtu memukul sopir truk di Pangkep hingga korban luka di wajah. Pelaku telah ditangkap dan diperiksa Propam. Seorang sopir truk bernama Hartono dianiaya oleh seorang anggota polisi yang bertugas di Polsek Labakang, Pangkep. Pelaku berpangkat Aibtu mendorong, memukul dan menendang korban di area SPBU. Meski korban telah meminta maaf, pelaku tetap menganiayanya. Terlihat juga beberapa orang yang diduga rekan pelaku ikut intimidasi korban. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka di bagian wajah. Saat dikonfirmasi, Wakapolres Pangkep Kompol Sugeng membenarkan adanya penganiayaan itu. Menurut keterangannya, penganiayaan berawal dari senggolan antara kendaraan pelaku dan truk korban. Saat korban memberikan uang pengganti perbaikan kendaraan sebesar Rp100.000, pelaku diduga tersinggung lalu memukul korban. Pak Herul ini kemudian didatangi, setelah datangi ada perdamaian. Namun perdamaian itu ada diberikan uang 100.000, tapi dia tidak terima, tidak dikembalikan uang itu, akan tersinggunglah sehingga terjadi pemukulan. Jadi tidak benar itu kalau pengeroyokan, pemukulan. Satu aja anggota Polri yang ada di situ, ada Herul. Namun yang bersangkutan kami sudah amankan tadi malam. Pelaku saat ini telah ditangkap dan diperiksa oleh Propam di Mapores Pangkep. Polisi turut memeriksa sejumlah saksi termasuk korban. Wakapolres Pangkep berjanji akan menindak tegas pelaku karena melanggar kode etik. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Anggota DPRD Sinjai dari fraksi PAN Kamrianto menjadi tersangka kasus pembakaran mobil. Ia diduga menjadi otak di balik pembakaran mobil milik pengurus DPC Demokrat Sinjai bernama Iskandar. Garis polisi masih terpasang di rumah Iskandar di BTN Lapa Mas 3 Kecamatan Sinjai Utara, Sinjai. Garis pembatas ini mengelilingi mobil yang dibakar oleh orang tak dikenal pada 23 Oktober lalu. Setelah diselidiki, polisi menetapkan 2 tersangka. Salah satunya merupakan anggota Dewan dari fraksi PAN, Kamrianto. Kedua tersangka kini sudah ditangkap, sementara polisi masih menyelidiki motif pembakaran. Jadi 2 orang pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka. Namun motifnya masih sementara didalami oleh penyidik. Ini oknum anggota DPR mana yang pelakunya? Untuk sementara begitu.